Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Sabtu 31 Agustus 2024. Talenta. Kutipan dari Injil Matius bab 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Sobat Katolikana, salah satu kebahagiaan dan rasa syukur dalam hidup yang saya alami adalah memiliki seorang anak yang diperlengkapi talenta untuk menciptakan sekaligus menyanyikan lagunya sendiri. Di saat saya rindu kepadanya, saya hanya perlu mendengarkan suaranya untuk memenuhi gendang telinga saya. Tanpa bermaksud pamer, saya ingin mempromosikan anak saya, Petrina Danardatu, yang lagu-lagunya bisa didengarkan melalui aplikasi Spotify. Semoga talenta Petrina berkenan di hati Sobat Katolikana. Oh iya, perumpamaan tentang talenta yang diceritakan dalam Injil hari ini bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi tentang bagaimana cara kita mempergunakan talenta, karunia, atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita renungkan dan pahami arti dari perumpamaan ini, teristimewa bagi kita yang hidup di zaman ini. Sobat Katolikana, untuk memahami perumpamaan ini, kita harus memahami talenta kita masing-masing. Ada 3 hal yang mungkin bisa membantu kita. Yang pertama adalah perlunya kita mengenali talenta atau karunia yang kita miliki sebagai berkat dari Tuhan. Kita masing-masing diberikan talenta dan kemampuan yang unik. Bisa berupa keterampilan, waktu, potensi diri, ilmu dan pendidikan, atau bahkan kemampuan untuk mengasihi dan melayani orang lain. Sama seperti para hamba dalam kisah Injil hari ini, kita pun dipanggil untuk mengenali apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apa toh yang namanya 1, 2, atau 5 talenta itu? Yang kedua, kita perlu menggunakan talenta atau bakat kita. Diceritakan 2 hamba pertama mengambil risiko. Mereka tidak hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, mereka secara aktif bekerja untuk menumbuhkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan ingin agar kita menggunakan bakat kita dengan cara yang memuliakan namanya dan membantu sesama. Segala sesuatu tidak selalu diukur dengan uang, sebab menjadi teman baik pun adalah bentuk penggunaan talenta kita. Yang ketiga, kita harus mengatasi ketakutan dalam hidup. Diceritakan hamba ketiga mengubur bakatnya karena takut. Seberapa sering kita membiarkan rasa takut menahan kita? Takut gagal, takut dihakimi, atau takut keluar dari zona nyaman bisa menyebabkan kita tidak mempergunakan talenta yang kita miliki. Ingat, Tuhan tak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia memanggil kita untuk percaya kepadanya, sekaligus berkarya dalam hidup. Sobat Katolikana, cerita Injil pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa nantinya kita pun akan dimintai pertanggungjawaban atas cara kita menggunakan talenta kita masing-masing. Tuhan tidak hanya tertarik pada hasilnya, tetapi juga pada kesetiaan dan usaha kita.
Mungkin puncak dari kebahagiaan saya saat ajal nanti adalah mendengar Allah berkata, "Bagus sekali, kamu anakku yang baik dan setia." Bayangkan saudara-saudari, jika Tuhan berucap demikian. Melalui pesan Tuhan hari ini, mari kita renungkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Apakah kita telah menggunakannya untuk membuat perbedaan dalam hidup kita dan hidup sesama? Apakah kita siap mengambil risiko dan melangkah maju dengan sepenuh iman? Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, dengan rendah hati kami menghadap kepadamu. Kami mohon roh keberanian untuk menggunakan talenta kami dengan bijaksana. Kami juga mohon kasih karunia-Mu untuk mengatasi segala ketakutan kami. Semoga kami berusaha dengan sepenuh iman untuk menjadi hamba yang baik dan setia, sehingga suatu hari kami dapat mendengar-Mu berkata, "Bagus sekali." Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.